Arah pembangunan Indonesia menuju satu titik, modernitas. Ini terlihat dari semangat membangun perekonomian yang kuat. Tren pertumbuhan ekonomi dijaga betul meski saat ini tengah menghadapi pandemi. Sayangnya, ada yang kerap ditinggal dalam pembangunan. Ya, masyarakat adat. Sebagai salah satu pemilik saham bangsa ini, masyarakat adat hanya menjadi gincu dalam formalitas acara. Jargon membangun Indonesia dari pinggir harus ditengok kembali. Perlindungan hak ruang hidupnya harus menjadi perhatian serius. Membangun dari pinggiran itu, waktu itu di masa awalnya Presiden Jokowi, kita lihat sebagai peluang yang besar untuk memulihkan situasi yang timpang pada masa itu, supaya kemudian lebih berkeadilan. Kalau yang hilang adalah agamanya, kalau yang hilang bahasanya, kalau yang hilang adalah kesakralitasan terhadap sungai, terhadap totem tertentu, itu mau diganti rugi pakai apa? Perlindungan masyarakat adat itu penting karena melindungi kita semua. Ya, masyarakat adat itu menjaga tempat-tempat terbaik yang memastikan kita masih menghirup udara segar. Ternyata wilayah-wilayah adat itu adalah lumbung pangan terbaik yang kita miliki. Jangan biarkan masyarakat adat kita muram, bersedih terlalu lama. Biarkan mereka berdaya atas ruang hidupnya. Daya lenting atau resilience masyarakat adat sudah tidak perlu diragukan lagi. Berbagai tekanan dan keterbatasan menjadi ruang uji yang berhasil membuat masyarakat adat tetap berdaya menghadapi pandemi. Untuk mengetahui seberapa berdaya masyarakat adat di tengah pandemi ini, kami menghubungi Ruka Sombolinggi, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Selama pandemi ini, sejak tahun lalu bulan Maret, Aman kan sudah menyerukan lockdown wilayah adat. Lockdown wilayah adat itu artinya kita tutup pintu-pintu masuk, bukan ditutup, diperiksa secara ketat, dijaga secara ketat pintu keluar masuk supaya tidak sembarangan orang bisa keluar masuk ke kampung-kampung. Nah, ini dengan anggapan bahwa, dengan asumsi bahwa ini virus baru dan datangnya dari luar dan aneh, asing gitu. Jadi kita membayangkan bahwa nantinya kalau virus ini bisa dikontain di luar gitu, maka situasi dalam wilayah adat kurang lebih bisa dikendalikan. Anak-anak muda juga mumpung masih di kampung, banyak yang kemudian jadi pengusaha kecil ya, mulai bikin gula semut, bikin macam-macam, dan itu yang dijual ke kota-kota karena orang kota memerlukan. Nah, ini banyak yang muncul selama pandemi, jadi agak produktif ya selama pandemi ini. Itu cukup aktif. Pangan itu cukup, ya pangan itu cukup di kampung-kampung yang memang masih bergotong royong, memang masih memiliki akses atas tanah untuk menanam. Jadi tempat-tempat yang memang masih punya kontrol atas wilayah adatnya, itu pasti makanannya cukup, bahkan bisa lebih dari cukup untuk bisa dibagi dengan tempat-tempat lain.
Kendati ada yang berdaya, ada juga masyarakat yang kurang berdaya, atau lebih tepatnya, sudah tidak berdaya. Mereka adalah masyarakat adat yang sudah terampas ruang hidupnya, terampas atas nama pembangunan, industrialisasi. Jadi ini menunjukkan fenomena yang selama ini sudah kita sebutkan, bahwa pembangunan yang basisnya hanya pada perusahaan-perusahaan yang merampas wilayah adat sebenarnya tidak mensejahterakan masyarakat adat. Nah, justru membuat masyarakat adat dalam situasi pandemi justru terancam ketika ada perusahaan di situ. Jadi makin jauh dari perusahaan, makin sejahtera masyarakat adat itu. Kehadiran perusahaan-perusahaan ya, yang ada di dalam dan di sekitar wilayah adat itu jelas sangat mempengaruhi, karena masyarakat adat mau lockdown tapi tetap tidak bisa lockdown karena ada aktivitas perusahaan. Ada perusahaan yang jalannya itu melewati kampung-kampung masyarakat adat sehingga nggak bisa lockdown. Ada juga perusahaan yang pekerjanya itu tinggal di kampung-kampung. Pemukiman pekerjanya itu mereka tinggal di kampung-kampung masyarakat adat, sehingga memang nggak bisa menghindari kontak. Nah, inilah terjadi ekspos di wilayah-wilayah adat. Mereka udah tahu bahwa ini masyarakat adat, kalau ada apa-apa kan bukan mereka yang di Jakarta yang akan bertanggung jawab kalau terjadi outbreak di wilayah adat. Bagaimanapun juga tidak ada masyarakat adat yang betul-betul terisolasi secara ekonomi ya. Di kampung-kampung itu memang aktif. Pokoknya selesai panen, usahakan kalau bisa tanam yang bisa ditanam, tanam lagi. Jadi panen, tanam, simpan. Panen, tanam, simpan. Bagi. Ruka menilai, akses dan fasilitas kesehatan yang minim menjadi dampak turunan terhadap upaya pencegahan dan penanganan pandemi di wilayah adat. Testing dan tracing yang menjadi syarat utama penanganan pandemi tidak terjadi di sejumlah wilayah adat. Akibatnya, ada beberapa tokoh adat meninggal dunia. Ruka secara khusus menyebut lampu merah untuk ke wilayah adat. Wilayah adat harus terus dijaga. Yang masih cukup kuat bertahan, tapi ada juga yang memang sudah masuk banyak sekali. Daerah-daerah terluar, daerah-daerah paling terpencil itu sudah kena semua ya. Jadi nggak pernah ada pemeriksaan status kesehatan masyarakat adat selama ini, sehingga kita nggak pernah tahu. Meskipun mereka baik-baik saja, bisa jadi kena 1 jab bisa langsung KO. Nah, ada banyak laporan yang habis vaksin, sakit, panjang, atau bahkan ada yang meninggal, dan semua itu kemudian diatribusikan ke vaksin, disalahkan ke vaksin, karena memang pertama tidak ada pemeriksaan yang baik, tidak ada pendampingan pasca vaksin, dan tidak ada pemahaman apa yang akan kita alami habis vaksin. Dan saya bisa kebayang kalau vaksinator itu masuk di wilayah adat, bisa jadi mereka tuh pulang bawa ayam, pulang bawa pisang gitu. Jadi susah untuk dilakukan oleh orang kota, karena orang kota sendiri sudah struggling dengan pangannya kan, dengan ekonominya, mau ngasih apa gitu. Mungkin mereka masih mau memberikan kepada petugas-petugas kesehatan, tapi makan aja nggak cukup. Nah, kalau di kampung makanan masih cukup, bisa jadi mereka pulang bawa beras. Saya bisa kebayang, dan itu pasti akan dikasih makan oleh orang kampung. Untuk meluaskan pengetahuan tentang persoalan masyarakat adat, kami juga menemui Abdon Nababan, Wakil Ketua Dewan Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Atas keberanian membela masyarakat adat, Abdon menerima Ramon Magsaysay Award tahun 2017 di Filipina.
Bersama Abdon, kami menggali lebih dalam tentang bagaimana semangat membangun Indonesia dari pinggiran, di mana di pinggir itu ada masyarakat adat yang rentan. Saya lihat membangun dari pinggiran itu udah benar, ya. Jadi karena dengan retorika membangun dari pinggiran itu intinya kan ada rakyat Indonesia yang terpinggirkan, jadi belum tentu di pinggir. Ya, jadi proses pembangunan selama Orde Baru kita tahu ada kelompok-kelompok yang rentan itu memang terpinggirkan dan salah satu masyarakat adat. Jadi terpinggirkan itu atau yang di pinggiran itu sebenarnya bisa juga dipahami tidak geografis. Ya, jadi dalam konteks masyarakat adat itu dua-duanya. Ya, masyarakat adat itu secara geografis memang ada di pinggiran Republik, baik karena kondisi daerah mereka, ya, maupun karena posisi mereka di dalam tatanan politik ekonomi yang berlangsung. Pengalaman pembangunan di Indonesia itu kan pengalaman pembangunan yang berbasis pada korporasi, berbasis pada perusahaan-perusahaan besar. Dan perusahaan-perusahaan ini mendapat konsesi dari pemerintah. Nah, membangun dari pinggiran mestinya diterjemahkan sebagai ya upaya menyeimbangkan itu. Ya, jadi yang tadinya perusahaan itu pemilik konsesi menjadi sangat dominan, maka yang rakyat yang terpinggirkan selama 30 tahun lebih itu kemudian dinaikkan posisinya sehingga mereka bisa kembali punya ruang hidup. Bagi masyarakat adat gak bisa memisahkan identitas budaya dengan wilayah adat dengan sumber daya yang ada di dalamnya. Dia adalah satu kesatuan dengan tradisi-tradisinya. Ya. Persoalannya adalah pembangunan memaksa supaya disektoralisasi. Kan itu masalahnya itu. Sesuai jeung perkembangan oge zaman, perempuan oge dianggap perlu nya kanggo masihan pendapat nya atau mungkin aya ide-ide terutama pikeun ngamajukeun masyarakat kesepuhan urang pada umumna oge desa urang. Masyarakat adat bukan anti pembangunan, tapi pembangunan seperti itu harus ditolak. Cara membangun masyarakat adat itu adalah biarkan masyarakat adatnya sendiri ya mengidentifikasi potensi pembangunannya dan berdasarkan potensi pembangunannya itu ya pemerintah memfasilitasi supaya masyarakat adat dan pemerintah bersama-sama membangun negeri ini. Model pembangunan yang sekarang justru menghancurkan modal dasar kita. Justru menghancurkan kekayaan yang sesungguhnya. Hanya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri ya, yang sebenarnya nilai tambahnya sangat kecil. Menurut Abdon, tidak susah membangun Indonesia selama mengenali masyarakat adat, mendata, dan memetakan wilayah adat. Jadi membangun dari pinggiran itu sebenarnya pinggirannya dipetakan dulu. Ya. Jadi membangun dari pinggiran tapi tanpa memetakan seperti apa pinggiran itu, maka yang terjadi adalah
Pinggiran itu untuk dihisap lagi terus, dihisap. Jadi pembangunan itu yang pas untuk Indonesia kira-kira itu, oke, kan kita udah lihat, kita ini kan sudah survive ribuan tahun dan jadi bangsa yang besar. Ya, besar karena keragaman budayanya, besar karena keanekaragaman hayatinya. Mestinya ekonomi kita dibangun di atas ini. Kalau ekonominya dibangun di atas dua ini, sebenarnya ini kita bangsa dan negara yang paling yang super power. Tapi konsep pembangunan sebenarnya bukan hanya fisik. Persoalannya adalah ketika dioperasionalisasi dalam kebijakan-kebijakan, pembangunan itu malah menjadi instrumen yang namanya izin. Jadi pelaksanaan pembangunan di Indonesia itu hanya satu alatnya, izin. Menurut saya itu bukan pembangunan, itu perampasan. Itu penjajahan sebenarnya. Selain tidak adanya peta wilayah adat, perlindungan masyarakat adat yang telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pun menemui jalan terjal dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Untuk mengetahui dampaknya bagi masyarakat adat, kami menemui peneliti senior di Sayokyo Institute, Eko Cahyono. Secara khusus, Sayokyo Institute bersama Civil Society mengkaji dan mengawal Omnibus Law yang dirasa akan merugikan banyak pihak. Salah satunya, masyarakat adat di kawasan pesisir dan hutan. Kalau dikupas lebih mendalam, jiwa terdalam dari Omnibus Law ini kan, atau Undang-Undang Cipta Kerja ini kan sebenarnya adalah watak untuk karpet merah investasi. Nah, ini yang harus kita pahami lebih dulu, bahwa wataknya memang untuk investasi skala besar. Nah, rupanya Mas, watak dasar ini dirujuk dari yang disebut dengan konsep koridor ekonomi. Nah, koridor ekonomi ini dipakai di banyak negara-negara berkembang, yang intinya kira-kira Mas, mantranya itu interkoneksi dan integrasi. Di mana posisi masyarakat adat? Apa hubungannya dengan Omnibus Law ini? Data kami di dalam kajian inkuari nasional 2016 bersama Komnas HAM dan beberapa organisasi masyarakat sipil, termasuk Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Dahuma, RMI, Sayokyo Institute, dan lain-lain, menunjukkan penyebab konflik dan marginalisasi masyarakat adat di Indonesia adalah 3 sektor. Pertama adalah perkebunan, kedua pertambangan, yang ketiga industri kehutanan. Adanya Omnibus Law itu justru akan melanggengkan konflik-konflik masyarakat adat di dalam kawasan hutan dan sekitar ruang hidup mereka. Ancaman terbesar dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah adanya poin yang mengatakan tentang pengurangan terhadap perlindungan atas lingkungan. Tidak ada Undang-Undang Cipta Kerja saja mereka itu pencipta masalah bagi masyarakat adat. Apalagi sekarang diberi kemudahan dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, kita belum punya cukup bukti pembangunan yang berpihak kepada masyarakat adat. Penting kita renungkan, Mas, mengapa mereka musnah? Mengapa mereka hilang? Rupanya bukan soal mereka makin sedikit karena sudah berakumulasi menjadi masyarakat biasa, tidak. Karena tidak ada jaminan ruang hidup mereka itu aman. Kalau mengakui masyarakat adat, itu bisa mengurangi wilayah kepentingan mereka di hutan, di laut, pesisir, pulau-pulau kecil. Dengan asumsi semacam itu, Mas, saya justru khawatir pasca Undang-Undang Omnibus Law ini bukan makin berkurang hal-hal yang saya sebut masalah masyarakat adat tadi, makin meningkat, dan itu terbukti. Pandemi, perlindungan masyarakat adat, dan membangun Indonesia dari pinggir adalah segelintir kisah
tentang bagaimana wajah negeri ini dari sudut yang lain. Sudut yang mampu memberi gambaran perlakuan negara kepada masyarakat adat. Masyarakat adat masih berada dalam situasi yang terus-terus mengalami perampasan wilayah adat dan terus-terus mengalami pemiskinan, dan terbukti selama pandemi ini bahwa masyarakat adat yang tidak punya kontrol atas wilayah adatnya, tidak punya perlindungan hukum, itulah yang paling rentan. Masalah utama dari masyarakat adat adalah, menurut saya, adalah ketiadaan pengakuan negara secara legal kepada masyarakat adat. Pengakuan ini harusnya tanpa syarat. Gitu. Yang bisa diharapkan itu adalah jumlah besar ini kan mestinya diorkestrasi oleh pemerintah untuk pembangunan, bukan untuk perampasan tanah. Karl Polanyi, ekonom politik asal Hungaria, dalam bukunya The Great Transformation, mengatakan tanah dan kekayaan alam bukanlah komoditi dan tidak sepenuhnya bisa diperlakukan sebagai komoditi. Memberlakukan alam sebagai barang dagangan dengan memisahkannya dari ikatan hubungan sosial yang melekat pada masyarakat akan menghasilkan goncangan yang akan menghancurkan sendi-sendi keberlanjutan hidup masyarakat itu sendiri.